Bu, alhamdulillah minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Mas Broto di acara Tafsir Al-Quran hanya di TV DM Streaming, TV Pendidikan dan Dakwah yang dipancarluaskan langsung dari kawasan Kebun Kopi, tepatnya lantai 4 gedung Yayasan Darul Mutakin, Ciberem, Cimahi Selatan. Alhamdulillah pemirsa TV DM dimanapun berada, di edisi hari ini tepatnya tanggal 26 Dzulqa'dah 1442 Hijriah yang bertepatan tanggal 13 Juli 2021, kita bersama masih diberikan banyak kenikmatan, diantaranya nikmat sehat, sehingga kita mampu melaksanakan segala aktivitas kita. Seusai kita melaksanakan sholat isya saatnya, sekarang kita akan sama-sama menyimak ataupun menonton di TV DM Streaming di kajian yang sempat tertunda tentunya di dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 33. Dan alhamdulillah narasumber kita sudah ada di studio, kita sapa langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di malam hari ini Pak Ustaz, sudah sehat kembali? Alhamdulillah, berkat doa semuanya, alhamdulillah saya dan keluarga sehat walafiat Mas ya. Iya. Dan hasil kemarin antigen alhamdulillah semuanya negatif. Iya, alhamdulillah Ustaz. Baik pemirsa TV DM dimanapun berada, marilah kita siapkan yang di rumah tentunya dengan keluarga, silakan buka mushaf Al-Qur'annya. Kita akan sama-sama menyimak materi yang akan dibahas oleh narasumber kita, dan kesempatan ini dipersilakan kepada Bapak Ustadz untuk membahas materinya, dan mungkin bisa diawali dengan doa Pak Ustadz, mengingat bahwa banyak ikhwan kita, saudara kita yang sakit, bahkan ada juga yang sampai meninggal Pak Ustadz ya. Betul Mas ya. Baik, terima kasih Mas dan pemirsa, kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Pemirsa DMTV jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, tiada ungkapan kata yang paling indah kita ucapkan pada malam ini
kecuali ucapan hamdalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal, Allah Rabbul Alamin yang masih berkenan memberikan jatah usia kepada kita sampai malam ini lengkap dengan segala kenikmatannya. Alhamdulillah saya bisa kembali hadir pada malam ini dalam acara tafsir Al-Quran, dan pada malam ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 31 sampai ayat 33. Pemirsa DMTV Ikhwatul Iman rahimakumullah, pada saat ini saya ingin menyapa Anda sebelumnya tentu dengan penuh harap mudah-mudahan pemirsa DMTV dimanapun Anda berada yang sedang menyimak pada malam ini, mudah-mudahan Anda semua dengan keluarga sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit senantiasa kita doakan, di antaranya Pak Haji Rudi ya dan keluarga, kemudian juga ada istri Pak Ustaz Suhendar ya, Teh Dina yang sedang sakit, dan semua Anda sahabat DM yang sedang sakit pada malam ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, dan juga Allah memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna hingga kembali sehat walafiat. Dan juga yang meninggal ya, yang meninggal pada saat ini banyak sekali ikhwan-ikhwan kita, dan tadi ya kemarin Pak Haji Rusdi DKM Masjid Baitul Muttaqin yang selama ini kita sinergi bersama dengan beliau untuk menyelenggarakan majelis taklim di majelis taklim Rama FM ya di Komplek Muara, kemarin wafat ya. Dan tadi juga yang baru Pak Haji Nandang ya, salah seorang jemaah aktif di Masjid At-Taqwa atau Darul Muttaqin Kebon Kopi, tadi pagi beliau meninggal dunia. Mudah-mudahan yang sudah kembali ke rahmatullah kita doakan Allah mengampuni semua dosa dan kehilapannya, dan juga Allah menerima semua amal kebaikannya, dan Allah menempatkan di sisinya tempat yang lebih mulia insyaallah. Dan keluarga yang tinggal mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan menerima ujian ini, dan Allah menggantinya dengan hikmah yang lebih baik insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta ya Hanan ya Manan ya Badi as-samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wadkhilhul jannata wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa DMTV Ikhwatul Iman rahimakumullah, silakan Anda buka kembali mushaf Al-Qur'annya dan dibuka surah Al-Baqarah ayat 31 sampai ayat 33 ya. Dan kita mulai dengan tilawahnya terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا
falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitan, dari godaan syaitan ar-rajim yang dilaknat. Wa 'allama, dan dia mengajarkan Adam kepada Adam al-asma'a, nama-nama, kullaha, seluruhnya. Summa, kemudian, aradahum, dia mengemukakan alal malaikati, kepada para malaikat. Faqala, maka dia berfirman, ambiuni, sebutkan kepadaku, bi asma'i, dengan nama-nama haula'i, ini semua. In, jika kuntum, kalian adalah shadiqina, orang-orang yang benar. Qalu, mereka berkata, subhanaka, maha suci engkau. La ilma, tiada pengetahuan, lana, bagi kami, illa, kecuali, ma, apa yang allamtana, engkau ajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau, al-alim, maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Qala, dia berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambihum, beritahukanlah kepada mereka, bi asma'ihim, nama-namanya. Falamma, maka setelah amba'ahum, ia menerangkan pada mereka, bi asma'ihim, nama-namanya. Qala, dia berfirman, alam, bukankah aku katakan, lakum, kepada kalian, ini sesungguhnya aku, a'lamu, mengetahui, ghaiba, kegaiban, as-samawati, langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wa a'lamu, dan aku mengetahui, ma, apa yang tubduna, kalian lahirkan atau kalian nampakkan, ya. Wa ma, dan apa yang kuntum, kalian taktumuna, kalian sembunyikan. Baik, saya ulang. Wa 'allama, dan dia mengajarkan Adam, kepada Adam, al asma'a, nama-nama, kullaha, seluruhnya atau semuanya. Thumma, kemudian, aradahum, dia mengemukakan alal malaikati, kepada para malaikat. Faqala, maka dia berfirman, ambiuni, sebutkan kepadaku, bi asma'i, dengan nama-nama, haula'i, ini semua. In, jika kuntum, kalian, shadiqina, orang-orang yang benar. Qalu, mereka berkata, subhanaka, maha suci engkau. La ilma, tiada pengetahuan, lana, bagi kami, illa, kecuali, ma allamtana, ma, apa yang allamtana, engkau ajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkaulah, al-alimu, yang maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Qala, dia berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambihum, beritakanlah kepada mereka, bi asma'ihim, nama-namanya. Falamma, maka setelah amba'ahum,
Ia menerangkan pada mereka bi asma'ihim, nama-namanya. Qala, dia berfirman, alam, bukankah aku katakan lakum kepada kalian, inni sesungguhnya aku a'lamu mengetahui ghaiba kegaiban as-samawati langit-langit wal ardi dan bumi, wa a'lamu dan aku mengetahui ma apa yang tubduna kalian nampakkan, wa ma dan apa yang kuntum kalian taktumuna sembunyikan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pemirsa TV DM dimanapun berada, alhamdulillah sudah dibacakan oleh narasumber kita, dimulai dari tilawahnya, terjemahnya, dan saatnya sekarang apabila sahabat DM akan mencoba menerjemahkan, bisa melalui nomor telepon di 082120204245. Namun tentunya kita akan kembali setelah beberapa pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV DM Streaming, TV Pendidikan dan Dakwah. Luar biasa nih ya, ini rezekinya gede-gede banget, bro, dan tentunya enak banget. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindam, Rindam. Kantor Rindam, Jalan Gudang Gudang Utara. Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Kembali di program Tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Yayat Supriyatna di malam hari ini, melanjutkan kajian yang kemarin di surah Al-Baqarah ayat 31 dan 33. Sebelum narasumber kita menyampaikan penjelasan isi kandungan dari ayat tersebut, tentunya kita salam silaturahim terlebih dahulu yang sudah bisa bergabung melalui TV DM Streaming di Facebook tentunya. Yang pertama yaitu ada dari saudara kita Bapak Toto Sudarto yang sedang menyimak juga, dan selanjutnya dari Maman Jaya. Assalamualaikum, menyimak Ustaz dari kawasan Cijambe Ujung Berung Ustaz. Alhamdulillah. Selanjutnya dari Erlina Umbarawati, alhamdulillah menyimak dari kawasan Citeret Cimahi Ustaz. Selanjutnya dari Ima Justi, bismillah menyimak Ustaz. Alhamdulillah. Selanjutnya dari Didi Muhdi sedang menyimak juga, turnuhun dari kawasan Cigugur Ustaz. Selanjutnya dari Ai Fatimah, alhamdulillah menyimak dari kawasan Cibaduyut Ustaz. Ya. Selanjutnya dari Sri Hartati sedang menyimak juga. Selanjutnya dari Puji Astuti, alhamdulillah menyimak. Alhamdulillah. Selanjutnya dari Siti Hindayati, ya, alhamdulillah menyimak juga. Dari Bu Ayi, alhamdulillah menyimak. Dan dari kawasan Jelegong nih Pak, dari Neota Pak Ustadz nih. Selanjutnya dari Yan, alhamdulillah menyimak. Selanjutnya dari Saroja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam menyimak. Selanjutnya dari Kang Ivin Telkom sedang menyimak juga nih dari kawasan Jawa Tengah Pak Ustadz, tepatnya di Jogja ini. Jogja ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan sehingga bisa menyimak acara di program-program semua di TV DM Streaming Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, dipersilakan untuk melanjutkan kajian di malam hari ini Pak Ustadz. Ya. Baik pemirsa DMTV Ikhwatul Iman rahimakumullah. Ayat ini merupakan sambungan dari ayat yang sebelumnya, dari ayat yang ke-30 tentang proses penciptaan
Nabi Adam alaihi salam, dan Allah menciptakannya dengan tujuan untuk menjadi khalifah, ya, untuk menjadi khalifatu fil ard, pemimpin, atau khalifah itu diartikan sebagai pemimpin, ya, dan yang lainnya. Kita sudah dijelaskan pada pekan yang lalu apa itu makna khalifah. Ya, terus. Nah, kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa alasan kenapa Nabi Adam alaihi salam dan anak cucunya termasuk kita dijadikan oleh Allah sebagai khalifah, ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam itu al-asma'a, nama-nama semua, ya, nama-nama semua yang ada pada saat itu, ya, terutama nama-nama semua yang ada di alam dunia ini. Dalam beberapa tafsir dijelaskan bahwa Nabi Adam pada waktu itu diantaranya menyebutkan nama-nama burung, ya, nama-nama burung, ya, merpati, ini burung elang, burung gagak dan sebagainya. Iya. Ya, semua benda-benda, semua yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Adam, ya, maka di saat itu, ya, Nabi Adam menguasainya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan segala nama-nama kepada Nabi Adam, summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian Nabi Adam pun mengemukakan semua itu alal malaikati, kepada para malaikat, ya. Artinya Nabi Adam menyebutkan nama-nama benda, ya, pada waktu itu. Faqala, maka Allah berfirman, ambiuni bi asma'i haula'i. Nah, Allah berfirman kepada para malaikat, coba oleh kalian sebutkan kepadaku bi asma'i, dengan nama-nama semua ini, in kuntum shadiqin, jika kalian merasa benar, ya. Nah, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat untuk menyebutkan kembali apa yang telah disebutkan oleh Nabi Adam tadi, ya. Ternyata para malaikat tidak bisa, sehingga mereka berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu, mereka berkata, subhanaka, maha Engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, Engkaulah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana, ya. Jadi ini merupakan pengakuan para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ketidakmampuannya untuk menyebutkan apa-apa yang telah disebutkan oleh Adam alaihissalam, Ya. ya. Dan ini pun merupakan bentuk ketawaduan para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan kata-kata subhanaka, maha suci Engkau. Nah, para ulama menjelaskan kalimat subhanaka itu artinya memahasucikan Allah dari segala sifat-sifat yang kotor, ya. Nah, maka di sini sangat tepat sekali apa yang dikatakan oleh para malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, maka nanti di akhir pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana sikap orang-orang yang berilmu, ya, mengikuti atau meneladani sifat malaikat itu dengan ketawaduannya, gitu, ya. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, qala ya Adamu anbihum. Qala ya Adamu, Allah berfirman, wahai Adam, anbihum bi asmaihim, coba terangkan kepada mereka, bi asmaihim, ya, semua nama-namanya. Falamma ambahum
lahum, ketika Adam telah menerangkan kepada mereka para malaikat bi asma'ihim, dengan nama-nama semuanya, nama-nama benda pada waktu itu. Qala, maka Allah berfirman, alam akul lakum, bukankah aku telah katakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku mengetahui kegaiban yang ada di langit-langit dan di bumi, wa a'lamu ma tubdun, dan aku mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ya. Jadi ini merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas perkataan malaikat pada ayat berikutnya. Pada ayat sebelumnya, mohon maaf. Ya, ketika Allah Subhanahu menjelaskan pada mereka bahwa aku akan menjadikan di bumi khalifah. Nah, para malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, jadi ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa aku akan menjadikan di muka bumi khalifah, nah malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan di bumi ini sebagai khalifah orang yang suka berbuat kerusakan dan juga suka mengalirkan darah? Padahal kami, kata malaikat, ya, nusabbihu bihamdik, senantiasa bertasbih dengan memujimu, wa nuqaddisu laka, dan kami senantiasa mensucikanmu. Qala, maka Allah pun berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahuinya. Begitu. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa hikmah di balik penciptaan Adam sebagai khalifah. Nah, ini diantaranya. Ya. Allah berfirman, ketika Nabi Adam memiliki kemampuan yang luar biasa, memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh malaikat, nah maka Allah berfirman, alam akul lakum, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui ghaibas samawati wal ard, kegaiban yang ada di langit-langit dan di bumi, ya, dan aku mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang hikmah kebaikan dengan dijadikannya Adam sebagai khalifah. Nah, pemirsa DMTV Ikhwatul Iman rahimakumullah, dari ketiga ayat ini dapat diambil beberapa pelajaran yang berharga untuk kita. Ya, apa itu? Yang pertama, dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang keutamaan manusia atas makhluk lainnya. Ya, sekali lagi, dengan ayat ini Allah menunjukkan keutamaan manusia atas makhluk lainnya, termasuk para malaikat. Ya, bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang paling sempurna, sehingga keadaan derajat manusia itu lebih unggul, lebih istimewa daripada makhluk yang lain, termasuk para malaikat. Ya. Dalam surah At-Tin ayat 4 Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Baik dari bentuk fisik, ya, Allah menciptakan manusia dengan berdiri, ya, dengan berdiri, berjalan dengan dua kaki, makan dengan kedua tangan kita. Ya, itulah keadaan jasmaniah manusia yang Allah ciptakan dengan sempurna semua, dari atas sampai ke bawah, luar biasa. Ya. Nah, kemudian manusia memiliki panca indera yang lengkap, ya. Dan di samping panca indera yang lengkap, manusia memiliki apa itu? Al-aqlu, yakni akal. Inilah
yang menjadikan manusia punya kelebihan dibanding dengan makhluk lainnya, di antaranya ada al-aqlu. Manusia diberikan akal. Sehingga dengan akal ini bisa menangkap ilmu dan juga bisa mengembangkan kehidupannya. Ya. Tidak seperti makhluk lainnya. Ya. Monoton begitu saja. Begitu. Contoh misalkan para malaikat. Allah menciptakan malaikat, ya, mereka diberi untuk ibadah terus. Ya, bertasbih terus. Ya. Jadi tidak ada perkembangan, begitu saja. Tabiat malaikat itu stagnan. Ya. Nah, sedangkan manusia itu dengan akalnya bisa mengembangkan kehidupan, ya, yang lebih maju lagi, luar biasa. Nah, sekarang dapat kita buktikan bagaimana, ya, keadaan perkembangan kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Begitu. Dari semua aspek kehidupan, termasuk dalam teknologi. Begitu. Nah, itu diantaranya adalah hasil akal manusia yang bisa mengembangkan budaya-budayanya. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain diantaranya dalam surah Al-Isra ayat 70 Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami telah berikan pada mereka rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Ya. Ini diantaranya kelebihan-kelebihan manusia. Ya, satu, Allah memuliakan Bani Adam, anak Adam, kita semua, ya, dari makhluk yang lainnya, dimuliakan. Ya. Baik dari fisik, ya, psikis, apalagi, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami angkut mereka, manusia itu, baik di daratan dan di lautan. Diangkut dengan kendaraan-kendaraan darat. Ya. Kendaraan darat, baik itu binatang-binatang ternak, ya, unta, kuda, ya. Kalau sekarang ciptaan manusia itu mobil, motor dan sebagainya, kendaraan. Wal bahri, dari lautan, perahu, kapal laut, sebagainya, ya. Bahkan di udara juga. Nah, kemudian wa razaqnahum minat thayyibat, kami berikan manusia rezeki yang baik-baik, luar biasa. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia itu supaya kulu minat thayyibati ma razaqnahum. Wahai manusia, makanlah oleh kalian yang baik-baik. Ya. Jadi luar biasa. Allah memerintahkan kepada manusia, jangan memakan makanan yang buruk, tapi makanlah yang baik-baik, yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah sediakan untuk kita. Ya. Baik dari sumber hewani, daging yang baik, ya, yang tidak menimbulkan madarat, gitu. Dari sumber nabati, ya, buah-buahan dan sebagainya, silakan makan yang baik-baik, kan gitu, ya. Nah, termasuk minuman pun, minuman yang baik-baik, yang bergizi, ya. Bahkan Allah melarang manusia tidak boleh makan yang kotor, yang tidak baik, yang memabukkan juga. Betul. Ya. Kemudian wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan Allah telah memuliakan manusia itu dari kebanyakan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, inilah poin yang pertama, bahwa dengan ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan keutamaan Adam dan anak cucunya, menunjukkan keutamaan manusia atas makhluk lainnya.
Itu. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sekarang ini kita dicipta sebagai manusia. Begitu. Ini luar biasa. Ya. Sedikit bertanya Ustaz, ini kan Ya. menyangkut tentang kesempurnaan dan akhlak Ustaz. Ya. Apa kira-kira semua orang itu bisa memanfaatkan kesempurnaan dan akhlak ini Ustaz? Ya. Mungkin tidak juga ya. Nanti kita jelaskan ya. Ya. Nah itu pertama Mas ya. Kemudian yang kedua ini, ayat ini pun menjadi alasan kenapa manusia diberi kepercayaan untuk menjadi khalifah di bumi. Ini ya. Sekali lagi, dengan ayat ini pun ya dari wa'allama ada maksud tadi ya. Jadi ayat ini menjadi alasan kenapa manusia diberi kepercayaan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Ya. Jawabannya karena manusia memiliki ilmu sebagai syarat memegang tampuk kekhalifahan. Ya. Nah ini alasannya karena manusia itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai modal awal, sebagai modal utama dalam memegang tampuk kekhalifahan. Ini yang kedua, Mas ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi manusia itu dengan akal tadi punya kemampuan untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin gitu. Nah sedangkan para malaikat tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki kemampuan untuk menjadi khalifah. Ya. Ya. Nah, dan dengan ilmu ini manusia bisa mengolah bumi ini sedemikian rupa. Dan manusia bisa mengetahui ya rahasia-rahasia yang ada di bumi ini. Ini masalahnya ya. Nah, dengan demikian pemirsa DMTV wa iman rahimakumullah, dengan ayat ini pun menjelaskan dan menegaskan bahwa syarat menjadi seorang khalifah, syarat menjadi seorang pemimpin itu harus orang yang berilmu, orang yang cerdas dan beriman Ustaz. ya. Beriman tentu lebih utama ya. Rasulullah SAW memiliki sifat fatanah, artinya sifat cerdas, pintar ya. Nah, dalam surah Al-Baqarah bahwa seorang pemimpin itu harus bastotan fil ilmi wal jismi. Artinya seorang pemimpin itu harus memiliki keluasan dalam ilmu, wawasannya. Ya. Jadi tidak menjadi pemimpin yang serba tidak tahu. Ya. Ya. Ketika ditanya tidak tahu. Iya, iya. Ditanya itu tidak tahu. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus menguasai ilmu, ya. Nah, sehingga dia mampu menjalankan roda kepemimpinannya dengan baik dan benar, gitu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, sebuah konsekuensi besar apabila suatu perkara diberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Kata Rasulullah, "Pangtadrus sa'ah," maka tunggulah saat kehancurannya, gitu ya. Jadi kalau jabatan khalifah, jabatan pemimpin itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, kepada orang yang tidak berilmu, orang yang tidak punya kompeten ya di bidangnya, maka pangtadirus sa'ah, kata Rasulullah, tunggulah saat kehancurannya. Nah, pemirsa DMTV wa iman rahimakumullah, hal ini dapat kita buktikan sekarang ini bagaimana ya keadaan negeri kita yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak kompeten, ya, yang kurang menguasai ilmunya. Nah, sehingga dari berbagai hal sekarang ini luar biasa bagaimana terjadi kekacauan, ya. Nah, maka dengan demikian syarat menjadi seorang khalifah itu adalah harus memiliki ilmu. Begitu ya. Nah, sehingga dengan ilmu inilah dia akan mampu secara profesional
untuk melaksanakan tugas kepemimpinannya. Nah, sehingga ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam ya diberikan 3 pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Sulaiman akan memilih jabatan? Apakah akan memilih harta atau ilmu? Ya, jadi ada 3 poin yang Allah tawarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, ya, jabatan. Yang kedua, kekayaan. Yang ketiga, ilmu. Maka Nabi Sulaiman mengambil ilmu. Ya, mengambil pilihan ilmu. Nah, maka Allah pun mengajarkan kepada Nabi Sulaiman ilmu yang banyak. Nah, sehingga dengan ilmu ini Nabi Sulaiman bisa melaksanakan tugas sebagai seorang raja dengan baik, menjadi pemimpin seorang raja yang adil. Ya. Nah, secara otomatis pula kekayaan pun dapat diraih oleh Nabi Sulaiman. Karena faktor tadi ilmu. Ya. Nah, maka sekali lagi pemirsa DMTV rahimakumullah, jadi tugas atau syarat menjadi seorang khalifah itu kita harus memiliki ilmu. Baik khalifah tingkat tinggi, presiden, ya, ke bawahnya apa lagi? Dari presiden, ya, kemudian gubernur, kemudian wali kota, bupati, ya, terus ke bawahnya lagi camat, lurah, RW, RT, termasuk kita semua. Nah, pada dasarnya kita juga sekali lagi sebagai khalifah kan? Ya. Minimal pemimpin di keluarga. Di keluarga. Ya. Ingat ya, saya, Mas, dan juga Anda pemirsa DMTV, ya, Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kita sebagai seorang laki-laki, ya, seorang suami itu menjadi qawwam, menjadi pemimpin. Ya. Qawwamuna 'alan nisa, menjadi pemimpin bagi istri kita, pemimpin untuk keluarga kita. Ya. Nah, sebagai seorang khalifah, seorang pemimpin, kita harus memiliki pengetahuan, ya, dalam rangka melaksanakan tugas kepemimpinan kita. Ingat bahwa, ya, seringan apapun, serendah apapun tugas kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Rasulullah. Setiap kali itu adalah pemimpin, khalifah, ya, dan kalian akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Itu ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, itu yang kedua, ya, rahasia ataupun hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari surah Al-Baqarah tadi. Nah, kemudian yang ketiga, pelajaran dari ayat tadi bahwa orang yang berilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah. Ya, sebagaimana, ya, Adam lebih utama daripada para malaikat karena Adam memiliki ilmu. Ya. Sekali lagi, dengan ayat ini pun mengajarkan kepada kita bahwa orang yang berilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah. Ahli ibadah. Ya, apabila ibadahnya tanpa ilmu, sebagaimana utamanya Adam atas malaikat, karena Nabi Adam memiliki ilmu. Ya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa fadlil alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'il kawakib. Artinya, dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan seorang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas bintang-bintang. Itu dalam hadis riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Ya. Wa fadlil alim, keutamaan orang yang berilmu. Ya, al-abidi atas ahli ibadah, ya, seperti keutamaan bulan di atas bintang-bintang. Gitu ya. Di luar biasa ini kedudukan orang yang berilmu itu lebih utama timbang ibadah. Apabila
ahli ibadahnya itu ya tanpa dasar Ilmu. tanpa dasar ilmu. Ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, maka dengan demikian bagaimana kita berupaya nanti ya untuk meningkatkan derajat kita supaya memiliki keutamaan yang lebih. Ya. Atas ini diantaranya kita harus memiliki ilmu. Begitu ya. Nah, bahkan ada suatu kisah ya. Ada suatu kisah di mana setan itu ya, ketika setan itu melihat orang-orang yang ahli ibadah, setan tidak takut. Ya, tetapi ketika melihat ada satu orang yang berilmu, setan pun takut. Begitu ya. Nah, ini salah satu keterangan yang menjelaskan tentang keutamaan ya, keutamaan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Sehingga dalam surah Az-Zumar ayat 9 Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Qul, katakan wahai Muhammad, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, apakah sama kedudukan atau derajat orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tidak. Ya, tidak akan sama derajat orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Ya, dalam segalanya, termasuk dalam pahala. Ya, ketika orang yang berilmu melaksanakan amal soleh dengan ilmunya, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih. Ya. Nah, kalau orang yang tanpa berilmu melakukan amal soleh hanya mengikuti yang lain, tentu ya dia mendapatkan pahala sesuai dengan amal solehnya. Begitu ya. Jadi dalam segala hal orang yang berilmu itu memiliki kelebihan. Ya, dalam derajatnya, kemudian juga dalam dapat pahala, begitu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, itu yang ketiga ya. Dan yang keempat, nah ini hikmah Adam dijadikan khalifah karena memiliki kemampuan rahasia-rahasia alam dan segala cirinya, sedangkan malaikat tidak memiliki kebutuhan dengan bumi ini. Nah, ini ya, jadi kenapa Nabi Adam alaihissalam dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini? Karena tadi Nabi Adam itu memiliki kemampuan ilmu, sehingga nanti dengan ilmu itu bisa mengetahui, memiliki kemampuan rahasia-rahasia alam dan segala ciri-cirinya. Ya. Coba sekarang bagaimana kemampuan manusia ya, bisa menggali sumber daya alam yang ada di bawah bumi. Ya. Sehingga melahirkan ya semua barang-barang tambang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada besi, ya, ada baja, nikel, emas, perak, semua. Ya, dengan kemampuan manusia bisa mengetahui rahasia-rahasia yang ada di bumi, minyak dan sebagainya. Betul, ya, termasuk yang ada di lautan, termasuk yang di daratan, semua mengetahui rahasia subjek, termasuk manusia memiliki apa pengetahuan di langit. Sekarang kan, coba terjadinya gerhana juga bisa diketahui. Munculnya berbagai disiplin ilmu kan. Sedangkan para malaikat tidak memiliki kebutuhan dengan bumi ini. Ya, tidak mengetahui dan juga tidak membutuhkan. Karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari bumi, sedangkan malaikat dari cahaya. Ya, jadi sifat yang berbeda. Gitu ya. Nah, sehingga sekali lagi ini merupakan hikmah rahasia kenapa Adam dijadikan khalifah oleh Allah di muka bumi ini. Gitu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, kemudian yang kelima, nah ini intinya. Sebagai manusia yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah
di bumi ini, maka kita harus berupaya untuk memiliki ilmu ya. Ya, yang akan mengangkat derajat kemuliaan kita ya sebagai manusia yang memiliki amanah sebagai khalifah. Ini ya, kita harus berupaya untuk mendongkrak, mengupdate ya, apa ya istilahnya ya, harus berupaya untuk mendongkrak kemuliaan hidup kita, mendongkrak derajat kita supaya menjadi orang yang lebih mulia dengan ilmu. Begitu. Nah, dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat allazina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, wallazina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu darajat, beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya. Nah, ini Allah menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat. Jadi syarat untuk diangkatnya derajat itu ada dua. Apa itu? Satu, kita menjadi orang yang beriman, dan yang kedua memiliki ilmu. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia di sisi Allah, mulia di hadapan makhluk yang lain, kita harus memiliki dua syarat pokok yang harus kita penuhi. Apa itu? Satu, harus menjadi orang yang beriman. Ya. Sekarang alhamdulillah kita sudah menjadi orang yang beriman. Nah, maka tugas kita sekarang ini bagaimana meningkatkan kualitas iman kita supaya menjadi iman yang istiqomah. Ya. Harus disertai dengan ilmu. Betul. Jadi poin yang pertama, kita berupaya untuk meningkatkan kualitas iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kita harus meningkatkan kuantitas dan kualitas keilmuan kita. Betul. Begitu. Kalau kita ingin diangkat derajat. Jadi tidak hanya cukup beriman saja. Iya. Kalau kita hanya orang yang beriman tapi bodoh, ya tetap saja terjajah, tetap hina, ya dalam segalanya masih di bawah ditunjuk orang lain, masih didikte orang lain. Kalau kita menjadi orang yang tidak berilmu, gitu ya. Tidak hanya beriman, tetapi juga kita harus memiliki wawasan yang luas, pengetahuan yang mendalam dalam berbagai ilmu. Ini, nah baru kita akan diangkat derajat kita. Begitu. Orang yang itu kan luar biasa. Ini mohon maaf. Misalnya kalau dalam pekerjaan saja, kalau orang yang berilmu itu ya bekerja dengan otak. Iya. Ya. Satu kali tanda tangan. Kan gitu. Jutaan. Betul. Misalkan saya suka iseng gitu kan. Ketika dokter memeriksa ya hanya melihat di baterai gitu ya. Padahal saya juga kalau nggak baterai bisa. Nggak baterai, lihat hidung, lihat lidah, sudah. Itu kan. Ya. Coret buat apa? Buat resep ya. Keterangan. Iya, keterangan resep gitu. Bayar beribu. Nah itu. Padahal mah saya juga kan bisa. Nyenteran mah gitu maksudnya. Nyenteran hidung, nyenteran apa? Lidah. Nah, itu kan dengan ilmu. Betul. Ya. Itu hanya nyenteran saja, hanya nulis saja gitu ya. Dibayar berapa? 100.000, bahkan jutaan mungkin. Iya. Kan gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, ya, bekerja di pagi sampai sore itu hanya berapa? Nah, itu contoh. Ya, contoh secara materi. Ya, perbedaan orang yang bekerja dengan ilmu dan orang yang bekerja dengan tenaga. Ya, contoh konkret itu diantaranya.
Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, maka dengan demikian saya menegaskan dalam hal ini sekali lagi, ketika kita menjadi seorang khalifah, maka kita harus menjadi orang yang beriman dan menjadi orang yang berilmu. Baru derajat kita akan naik, ya, akan dimuliakan oleh semua makhluk Allah dan juga akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, maka dengan demikian, kembali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mewajibkan kepada kita untuk mencari ilmu. Ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Supaya muslim itu tidak terjajah, tidak terhinakan, harus berilmu, ya. Maka gali ilmu, gitu ya. Bahkan dari semenjak lahir sampai meninggal, minal mahdi ila lahdi kan. Bahkan dalam hadis itu kan, kalau ibadah-ibadah yang lain, Mas, ya, misalnya sholat, saum, ya, haji, zakat, ya. Di samping itu wajib ada sunahnya. Sholat wajib ada sunahnya. Saum wajib ada sunahnya. Haji wajib ada sunahnya, umroh. Ya, zakat wajib ada sunahnya, sedekah. Nah, ilmu, mencari ilmu tidak ada sunahnya. Ya, Rasul menjelaskan talabul ilmi fardhah, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tidak ada yang sunnah. Gitu ya. Jadi kalau Rasul menyatakan wajib, nah ketika kita lalai, tidak mau mencari ilmu, tidak mau menggali ilmu, ya, dan kita sibuk dengan urusan dunia, berarti kita dosa. Nah ini, jadi kesalahan besar kita ini terkadang merasa dosa kalau meninggalkan sholat, merasa dosa kalau meninggalkan saum, dan merasa dosa tidak melaksanakan ibadah yang lainnya, tetapi tidak merasa dosa kalau tidak mencari ilmu, tidak belajar. Padahal sama tadi Rasulullah katakan, talabul ilmi fardhah, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Gitu. Nah, ketika kita berdiam diri, tidak mau berusaha mencari ilmu, maka berdosa hukumnya. Ya. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah penjelasan tentang keutamaan mencari ilmu. Rasul bersabda, "Man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ila jannah." Barang siapa orang yang berjalan, menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka sahalallahu tariqan ila jannah, Allah akan memudahkan baginya pintu ke surga, jalan ke surga. Akan memudahkan baginya jalan ke surga. Di sini ada dua makna, Mas, ya. Yang pertama, memang bagi orang yang berilmu itu, ya, cara-cara untuk bisa meraih surga itu sangat mudah, banyak. Dengan ilmu itu, ya, banyak kebaikan-kebaikan yang akan memasukkan kita ke surga. Dan itu semua bisa diketahui kalau kita punya ilmu. Ya, itu maksudnya. Dan yang kedua, memang nanti di akhirat, ya, bagi mereka orang yang senantiasa mencari ilmu itu, Allah akan memberikan petunjuk padanya, kemudahan untuk menuju ke surga. Dimudahkan oleh Allah. Ya. Yang kedua, dalam sebuah hadis sebagai lanjutan dari situ, fa innal malaikata la tadau ajnihataha li talabil ilm bima yaslub ridwan bima yaslub. Sesungguhnya para malaikat itu akan menaungi, akan membentangkan sayapnya, menaungi mereka orang-orang yang mencari ilmu. Ridwan bima yaslub, karena ridho apa yang ia cari. Ya, akan dinaungi oleh para malaikat, luar biasa. Bahkan berikutnya, ya, bagi orang-orang yang berilmu itu, la yastadbirunahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitani fil ma. Bagi mereka orang-orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu, la yastadbirunahu, sungguh akan memintakan ampun kepada Allah, ya,
Siapa? Man fis samawati wa ma fil ard, semua makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang mencari ilmu. Hatta al-hitani fil ma, sehingga ikan yang di lautan semuanya sama memintakan ampun kepada Allah kepada mereka orang-orang yang sedang mencari ilmu. Luar biasa, Mas. Ya. Nah, ini sebagai hadis tentang keutamaan mencari ilmu menjadi motivasi bagi kita untuk semangatnya kita belajar, semangatnya mencari ilmu supaya terangkatnya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga demi kemuliaan hidup kita. Iya. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, itulah diantara pelajaran yang dapat kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 31 sampai ayat 33 ya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, pemirsa TV DM dimanapun berada, tidak terasa waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.00 dan tentunya kita pun harus segera undur diri dari ruang dengar sahabat DM. Namun tentunya narasumber kita akan menyampaikan kesimpulan dan juga motivasi buat kita bersama untuk selalu memperdalam ilmu. Dipersilakan Ustaz. Ya. Pemirsa DM TV Fatul Iman rahimakumullah, ya, sekali lagi kita semua diberikan tugas yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka sebagai modal utama untuk melaksanakan tugas kita dalam menjadi khalifah ini, maka harus memiliki ilmu. Maka dengan demikian, bagaimana kita berupaya untuk menyisihkan waktu dalam kehidupan kita ini untuk mencari ilmu, ya. Dan ketika kita sudah memiliki ilmu, nah, jangan sampai menjadi orang yang sombong dengan ilmu itu. Nah, kita meneladani sifat malaikat, ya. Ketika oleh Allah diperintahkan untuk menyebutkan apa yang disebutkan Nabi Adam, maka para malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Inilah sifat mulia, ketawaduan orang yang berilmu itu harus mengatakan, harus mencontoh sifat malaikat, ya, bahwa setinggi apapun ilmu yang kita miliki itu semua merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak memiliki pengetahuan apapun kecuali apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Gitu ya. Nah, dan sekali lagi bahwa ilmu yang Allah berikan kepada kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalil, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita ini sedikit sekali. Sangat sedikit. Ya, kalau dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, innaka antal alimul hakim, kata malaikat, sesungguhnya engkau lah zat yang maha alim, artinya yang maha mengetahui segalanya. Ya, al-hakim dan maha bijaksana. Pengetahuan kita, ya, dalam hadis itu dikatakan bahwa pengetahuan kita dan ilmu Allah itu seperti halnya kita memasukkan jari ke lautan, kemudian ditarik lagi, fal yangdur, hendaklah dia melihat berapa banyak air yang menempel di ujung jarinya dibandingkan dengan air yang di lautan itu. Itulah perbandingan ilmu manusia dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, ketika kita memiliki ilmu sebanyak apapun, jangan menjadi orang yang sombong. Ya, tunjukkan ketawaduan kita, ya, seperti apa yang diucapkan oleh para malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Demikian, terima kasih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Yayat Supriyatna yang sudah 1 jam menyampaikan materinya.
Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan juga kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah bisa bergabung di radio DM streaming ataupun di TV DM streaming. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi, bisa menyimak lagi di episode yang berikutnya. Baik, mengingat waktu sudah lewat 4 menit dari pukul 21, maka tentunya kita pun harus pamit undur diri dan mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh, Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming.